Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. Udah lumayan berapa lama nih kita nggak update altcoins ya. Jadi semenjak waktu lagi di Jepang, kebanyakan saya update di Bitcoin aja selama beberapa hari terakhir. Dan waktu saya cek di video Bitcoin update terakhir, kan saya memang tanya nih sama teman-teman, ini kira-kira kita bahasnya apa ya, kira-kira altcoins yang seru untuk kita diskusikan. Ternyata banyak banget yang request. Saya sampai bingung mau pilih yang mana, tapi akhirnya saya putuskan untuk membahas kembali si FTM, karena FTM lumayan banyak saya lihat yang komen. Nah, teman-teman mungkin karena banyak ya, who knows, maybe this weekend, ini kalau saya lihat tanggalan sekitar tanggal 24, maybe atau tanggal 25 ya di weekend, kita mungkin live streaming kali ya. Jadi kita bakal diskusikan banyak koin tersebut, kira-kira bagaimana potensinya. Terus kita juga perlu sama-sama pantau ya terkait dengan FOMC pada malam hari ini. Itu pasti akan ada perubahan fundamental lah kita bisa bilang, yang tentunya akan mempengaruhi pergerakan market secara major. Jadi apakah market setelah FOMC meeting minutes ini ternyata mungkin ya, kita nggak tahu ya, karena kan statementnya bisa aja hawkish, dan setelah hawkish ternyata oke, kita ngelihat major reversal terjadi. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngeflip bias kita atau bias kita yang tadinya cenderung ke arah bullish. Mungkin kita udah boleh mulai antisipasi dan mencoba untuk melihat koin-koin apa yang sebenarnya punya potensi untuk di short, atau kita ngelihatnya ya mungkin biasnya lebih ke arah bearish gitu. Alright, so once again, itu nanti akan ada koin-koin ya cukup banyak yang kita bahas di sana. So ya, I hope teman-teman bisa stay tune ya. Nanti kita bakal update itu mungkin di Telegram. Plus untuk FTM, mungkin per malam hari ini after saya update altcoins-nya, nanti akan saya start share lagi di Telegram. So make sure kalian join di grup Telegram kita. Bisa cek di kolom deskripsi, di situ ada link tree lengkap ya. Kalian bisa akses untuk ya soal link menuju ke Telegram kita ya. Make sure kalian klik yang di situ aja, karena hati-hati ya. Recently saya dapat banyak banget info update dari teman-teman di Instagram, banyak yang DM katanya di follow-followin sama akun palsu ya, atau fake account. Masa namanya Kevin Salili guys. Nama saya jadi Lili ya. Kalau misalkan Kevin Salili ya, kalau dipanggil Pak Lili jadinya. Alright. Nah, anyway, kita bakal bahas sedikit untuk posisi FTM. Saya lupa terakhir saya update FTM ke teman-teman tuh kayaknya udah lumayan lama ya. Tapi nggak lama-lama banget, karena saya ingat banget saya sempat mention one magic number. Nah ini ya 3 minggu yang lalu, satu magic number daripada si FTM, di mana FTM itu punya kebiasaan terpantul dari Fibonacci 38,2%. Nah teman-teman coba deh track back, atau kalian yang nonton video saya yang terakhir ngebahas tentang FTM, kalian boleh type yes ya, kalau kalian remember gitu aja. Alright, so setelah kita lihat, ini kan sebenarnya ekspektasi kita melihat pergerakan daripada FTM ini semestinya adalah ongoing untuk impulsive wave up. Karena kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari time frame besar, ini harusnya kita udah finishing koreksinya ya, atau maybe if I'm wrong ya, let's say if I'm wrong, which is ini possible baru wave A. Ya, ini kita ngomongin worst case skenario tentu saja yang tidak kita harapkan. Ini ternyata baru wave A ya, karena di sini 5 wave down. Alright, kalau kalian lihat di sini, ini pada prosesnya kan di sini 5 wave down ya. 1, 2, and then 3 di sini, 4 and 5. Ya, more or less kayak gini. Kalau kalian lihat dalamnya juga sama nih, ada 1, 2-nya lagi ya. 3 and then 4 and then 5 gitu. Ya, kalian bisa lihat prosesnya. So, ini adalah satu yang tentu saja kita bisa antisipasi. Dalam arti, maybe rebound pada FTM ini hanyalah sekedar untuk mencari wave B aja. Jadi memang secara karakteristik, dia break di atas high level sebelumnya, sehingga membentuk yang namanya higher high. But then, after likuiditas terpenuhi ya, dalam artian banyak orang yang pasti istilahnya ngelihat ya pergerakan seperti ini, otomatis kan perspektifnya atau biasnya adalah lebih ke arah bullish. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama di sini memang terdapat ada sebuah chart pattern yang biasanya orang bisa bilang ini adalah cenderung bullish, and then kita juga bisa lihat bahwa terjadi bull cross pada EMA 8 terhadap 21 di time frame weekly. Ini sebenarnya merupakan indikasi yang cukup positif in terms of kita mencari sebuah potensi reversal. Nah, maka dari itu, sebenarnya challenge-nya ada di sini. Nah, ini teman-teman kalau pemanfaatan buat sisi trading ya. Kalau kita ngomongin buat investment, maybe seandainya skenario seperti ini sekalipun dan kalian istilahnya punya
pandangan atau pendapat tertentu bahwasanya kalian menilai bahwa Phantom Coin ini tuh bagus untuk investment jangka panjang. Ya, balik lagi ini tergantung dari perspektif atau point of view-nya teman-teman atau hasil research-nya teman-teman. Nah, maybe if we have a pullback di time frame weekly ya, sekitar ya perkiraan mungkin ya bisa jadi kan penurunan ya, proses kita nggak tahu sampai di mana. Tapi kalau misalnya teman-teman ukur menggunakan Fibonacci retracement ya, mungkin balik lagi nih ke Fibo 38,2% atau mungkin ke Fibo 50%. Nah, itu bisa pertimbangkan untuk teman-teman melakukan akumulasi kembali ya. Kalau seandainya itu untuk investment ya, dalam tanda kutip kapan sih kita kita bisa bilang ya di mana area terbaik untuk kita persiapan gitu. Kalau saya sih mungkin ngelihatnya di level of resistance yang ada di sini. Jadi resistance bisa become support, and then kalau kamu ngelihat EMA 21-nya perlahan-lahan mulai naik ya, mungkin boleh pertimbangkan untuk start accumulate dari level itu. Jadi cicil beli mungkin kayak sekitar ya, saya nggak tahu ya masing-masing punya portofolio pengaturannya kayak gimana. Tapi kalau saya biasanya di altcoin saya nggak akan beli satu koin itu lebih dari 2,5% dari total portofolio saya. Jadi kalau misalnya contoh saya punya belief nih terhadap coin Matic ya tergantung ya pertimbangan saya lagi seperti apa. Mungkin saya kasih space dalam artian batas toleransi mungkin bisa sampai 5% gitu. Tapi kalau misalkan altcoins yang saya nggak begitu yakin, yang saya nggak terlalu research too deep, tapi saya tahu istilahnya berdasarkan community, berdasarkan banyak orang yang melakukan research ya kita bilang katanya lah cenderung bagus ya, mungkin maksimal mentok-mentok 1% aja gitu. Nah, nanti pada proses belinya teman-teman bisa bagi jadi 3 kali average ya. Jadi istilahnya 3 kali beli di area yang menurut kalian cukup agresif, mungkin agak lebih di atas, kemudian kalian bisa beli di area yang ya kita bisa bilang retracementnya lumayan dalam ya, dan yang ketiga itu kalian bisa save persiapan capital kalian untuk buyback seandainya ini bisa dibilang tidak sesuai dengan skenario yang kita harapkan. Ibaratnya ini skenario paling terburuknya gitu ya. Jadi anggapannya ternyata tidak disangka-sangka ya. Ternyata yang kita pikir seharusnya udah siap rebound, di sini harusnya tuh sudah siap reversal. Ternyata bener nih membentuk ABC corrective wave, dan akhirnya kita jatuhnya jadi 3 wave koreksi dan zigzag, dan pada akhirnya break terhadap level key supportnya. Nah, otomatis kalau teman-teman punya persiapan dana lagi, kalian bisa buyback lagi di area yang lebih rendah ya, kira-kira seperti itu. Itu bisa menjadi sebuah mungkin kalau saya bilangnya bahasanya adalah bagaimana kita memanage risk kita dan money managementnya supaya pada proses transaksinya kita jadi istilahnya punya cadangan dan kita punya punya persiapan lah untuk melakukan average dari harga yang lebih murah ya. Itu bisa dipertimbangkan. By the way, kenapa demikian? Karena kalau misalkan contoh, let's say ya, di sini ternyata adalah wave 1 ya, who knows ya, karena di sini bisa aja kita benar-benar terreversal. Di sini adalah wave 1, artinya proses koreksi adalah wave 2. Maka kalau misalnya kita mendapati proses naik setelahnya itu impulsif, which is probabilitasnya saat ini cenderung kecil karena kita berbicara di situasi makroekonomi belum mendukung. Jadi balik lagi teman-teman, sebelum kita menentukan apakah aset ini bisa lari atau tidak, kita kan perlu tahu dulu dong duitnya yang mengalir tuh dari mana. Ya, kalau kemarin kita sempat ngobrol di Twitter Space-nya si Ko Sylvester ya, bersama dengan teman-teman yang lain, Ko Angga sempat sampaikan tuh, Ko Angga Adinata bilang bahwa ya kita nggak tahu kapan, tapi menurut pendapat dia yang namanya China meng-unban kripto itu sangat possible untuk terjadi. Nah, kalau sampai itu terjadi, which means fresh money yang tadinya di China mungkin cenderung kesulitan untuk bertransaksi karena exchange di sana tuh benar-benar di-ban, ya mungkin bisa jadi balik normal lagi ya. Jadi kita bisa bilang market cap-nya yang tadinya ketahan, nggak bisa mentok, istilahnya mentok nggak bisa lebih dari 1, sekian triliun dolar, tiba-tiba ngeboost dan signifikan. Nah, itu mungkin bisa mendadak masuk ke bulan gitu. Which is makanya saya bilang probabilitasnya cenderung kecil untuk saat ini. Nah, kembali lagi menilai dari posisinya. Kalau misalkan di sini adalah wave, istilahnya wave 1, ternyata ini bukan wave B ya, tapi wave 1 dan kemudian proses koreksinya adalah wave 2. Itulah mengapa saya katakan alangkah lebih baik teman-teman bisa menunggu sampai pullback dapat harga yang lebih murah untuk buyback. Nah, kalau misalnya ternyata seandainya ini ternyata benar-benar wave B nih, akhirnya kita ngelihat dia naik kemudian 1-2, setelah 1-2 ternyata di sini dia malah impulsive drop menuju ke wave 3. Nah, di sini
teman-teman bisa sabar menunggu ya, karena kita bisa sedikit mencari potensi lah ya, di mana si Phantom ini kemungkinan bisa bertahan untuk wave C-nya. Either dia ternyata membentuk semacam running flat, atau mungkin running flat sih nggak mungkin, karena flatnya itu harusnya B-nya di atas ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia zigzag tapi cenderung ya nggak terlalu signifikan, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman sih. Kalau saya sih ngelihatnya ya dari segi investment, jadi saya bukan mencoba untuk menilai ya di manakah probabilitas tertinggi kita bisa ketahan gitu. Tapi kalau saya mungkin preferensinya lebih ke arah melihat dulu saat ini bagaimana reaksi para pelaku pasar di Phantom ataupun para investor di Phantom, apakah dia menilai bahwa pergerakan saat ini itu udah cenderung positif ya untuk mereka buyback kembali. Karena balik lagi yang menentukan bukan kita-kita nih, kita-kita kan cuma retail ya, kita perlu informasi data dari para pemain besar. Jadi kalau misalkan mereka memang melihat bahwa ini udah murah untuk di buyback, ya who knows, maybe harganya bisa naik setelahnya gitu. Nah, by the way, kalau kita ngelihat ini sebenarnya secara wave count aja ya. Sekilas kita lihat di sini harusnya 1 2 ya, wave 1 ABC, and then 1 2 3 of 3, 4 of 3, and then 5 of 3 ya, possible seperti ini. Mungkin di sini seharusnya kita udah lagi nyari wave 4 nih. Antara dia ABC untuk wave 4 dan sekali lagi push untuk wave 5, which is major akhirnya menjadi wave 1. Ini yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kalian lihat proses koreksinya seperti ini, mungkin ini adalah wave 2-nya kita. Ya, after di sini 1, kemudian di sini 2, ya possible untuk menuju 3 of 3 yang lebih major, which is yang tadi saya bilang probabilitasnya saat ini sangat cenderung kecil, karena kita tahu dari segi makroekonomi itu belum mendukung. Nah, tapi balik lagi ke fakta menarik daripada pergerakan si Phantom. Once again, Phantom itu bisa dibilang memberikan kita sebuah pertanda ya, bahwa this is my magic number, dalam artian kalau kita lihat di sini, every time dia touch level Fibo 38,2 ya, well, at least untuk di pergerakan kali ini ya, kita lihat dia Fibo 38,2 itu langsung kepantul. Nah, makanya sebenarnya teman-teman sekalian, either kita ngelihat di sini ABC ya menjadi running flat, atau mungkin ternyata ABC ya mungkin regular flat, jadi kayak agak lebih rendah lagi. Tapi intinya saya lihatnya adalah pergerakan yang terjadi saat ini itu adalah bagian dari koreksi 3 candle hijau di sini. Ya, kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat di time frame yang lebih besar ya. Time frame yang lebih kecil lagi. Time frame 4 jam. Once again, I think this could be a possible ABC. Ya, jadi kayak gini lebih kurangnya, dan sekarang mungkin kita lagi di C wave. Apakah dia pergerakannya cenderung membentuk yang namanya ABC DE, kemudian dia mantul lagi, kemudian ya dia menguat lagi, atau ternyata kita 5 wave down, dalam artian karena wave A-nya di sini kita menilainya cenderung membentuk 5 wave correction ya. Di sini wave 1 2 and then 3 and then possible 4, di sini 5 ya. Jadi kayak jatuhnya ending diagonal lebih panjang untuk wave 5-nya. And then ABC ya, ABC untuk wave B, dan ternyata kita sekarang on way menuju wave C. Nah, kalau misalkan wave wave A-nya itu 5 wave, harusnya wave C juga cenderung 5 wave. Maybe this one like this, wave 1 2, and then sekarang ongoing 3 4 dan finishing 5. Ya, jadi jatuhnya pergerakan saat ini saya mungkin lihatnya kita kecenderungan dalam progres koreksi ya. Dan satu hal yang menjadi pantauan atau pandangan istilahnya kita belum bilang pantauan ya. Tapi satu hal yang membuat saya berpikir bahwa ini masih dalam progres koreksinya adalah karena terakhir kita ngelihat dia break dari sini. Ya, ini teman-teman kalau kalian istilahnya yang pattern based banget, kalian pasti akan melihat ini sebagai potensi double bottom, which means setelah dia break di sana harusnya area ini berpotensi menjadi support ya. Sekarang kita berarti lagi ngetes terhadap level supportnya, dan pertanyaannya adalah bisa bertahan nggak di atas level support itu. Kalaupun dia break turun di bawah level support itu, kita masih punya beberapa area demand ya slightly di bawahnya. Jadi kita bisa balik lagi ke time frame 1 jam lebih kecil lagi. Teman-teman bisa lihat pergerakan mana yang terakhir sangat impulsif, dan saya sih bisa bilang di sini ya, kita lihat dia nanjak sangat impulsif, which means this area is supposed to be our demand zone. Ya, jadi kalau misalkan memang seandainya FTM menunjukkan kepada kita bahwa dia mampu bertahan dari tekanan sell yang terjadi pada Bitcoin, maka FTM itu wajib bertahan di atas demand area tersebut. Nah, kenapa saya katakan harus bertahan? Karena kalau dia bertahan, kita lihat ada pantulan seperti ini. Nah, ini berarti kan sebuah pertanda dong bahwa whales kita, big fund kita itu masih mau beli di area tersebut. Nah, kalau mereka masih mau beli di area tersebut, berarti ini bukanlah area untuk mereka jualan, ya, melainkan ini adalah area untuk mereka melakukan buyback.
Nah, mungkin pertimbangan buat retail, balik lagi, dia akan ngelihat ini sebagai maybe another opportunity untuk melakukan short ya, karena biasa kan balik lagi ada yang chart pattern base ya, di sini ngelihat mungkin sebagai trend line, terus mungkin ada yang berspekulasi ya bahwa ternyata di sini membentuk semacam symmetrical triangle pattern. Ya banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi orang melakukan short lagi dari level itu. Ya, balik kalau misalkan dia short, ya maybe ini menjadi likuiditas terakhir untuk para big fund untuk masuk kembali. Nah, tapi semua ini baru bisa terjadi kalau kita ngelihat sign ini, ya, which means saya sebagai retail, ya balik lagi prinsipnya kita cuma bisa ngekor dong. Kalau misalkan kita mau ngekor, at least kan mereka make a move dulu. Ya, kalau mereka udah bergerak, baru kita bisa ngekor di bawahnya. Kan ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka udah bergerak, kita udah ngeliat ada reaction, baru kita mencoba untuk ngekor dari proses pullback-nya atau koreksinya. Kita coba masuk setelahnya. Nah, baru nanti teman-teman lihat bahwa, oh ternyata ada possibility membentuk inverse head and shoulders. Alright, so itu dia teman-teman untuk FTM. Dan menurut perspektif saya, saat ini saya melihat bahwa proses koreksi harusnya belum selesai. Tapi kembali lagi ya, nanti FOMC malam ini sekitar jam 2, at least beberapa jam dari, bukan beberapa jam ya, sekitar sejaman lah dari saya bikin video ini, itu harusnya bisa memberikan impact yang lumayan signifikan juga buat market crypto, terutama kita ngomongin dari Bitcoin. Nah, kalau dari Bitcoin udah kena pengaruhnya, harusnya ke altcoins dan rentetannya juga ikut kena dampak. Alright, so I think that's it teman-teman. Be safe on your transaction. Make sure kalian udah punya risk manajemennya. Make sure istilahnya money management juga sudah kalian set dengan baik. Semoga transaksi kalian berjalan dengan lancar. Happy trading everybody and God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Goodbye.